kita mau hilang kesedihan, kalau kita mau hilang ketakutan, maka bacalah surat Yusuf. Di kita masih bertahan, Yusuf dibaca saat hamil, supaya anaknya ganteng. Saya sering sampaikan contohnya, jika yang dikandungnya menurut USG laki-laki, dibacanya surat Yusuf. Gimana kalau ternyata lahirnya jadi perempuan, padahal sudah dibacakan Yusuf? Makanya Pak, tidak ada kaitannya. Justru Nabi menerima surat Yusuf itu, salah satunya diturunkan di Amul Huzni, tahun kesedihan, karena Allah ingin Nabi Muhammad hilang kesedihannya. Maka Bapak Ibu silahkan dicek. Kalau saya dengan Bapak Ibu galau, sedih, banyak takut, maka bacalah surat Yusuf. Kita cek ya Bu. Kita takut hidup punya anak soleh atau tidak soleh? Ya, yang kita takutkan punya anak tidak soleh. Anaknya Nabi aku berapa? 12. Yang soleh berapa? Semuanya. Yang soleh semuanya, tapi ujungnya. Jadi akhirnya nanti semuanya soleh, tapi sebelumnya. Nah ini maksudnya begini Pak, kalau Bapak Ibu punya anak yang belum soleh, maka coba baca surat Yusuf. Kalau kita sedih anaknya belum soleh juga, baca surat Yusuf. Karena akan berjumpa dengan kisah di mana Nabi Yakub tidak pernah memarahi anaknya yang 10, tetapi hanya melakukan 2 hal saja. Yang pertama, membuat anaknya tetap punya kekuatan supaya tidak putus asa. Yang keduanya, Nabi Yakub selalu mendoakan seluruh anaknya itu. Jadi jangan pernah putus asa, cari oleh kalian Yusuf, cari oleh kalian Yusuf. Ini supaya tidak putus asa. Yang kedua, semoga Allah mengampuni kalian, semoga Allah mengampuni kalian. Cuman itu, tidak ada kisahnya Nabi Yakub marah, padahal Nabi Yusuf dibuang. Kemudian nanti Bunyamin hilang. Ternyata Pak, didoakan terus, dibimbing terus anak-anaknya sampai pada akhirnya soleh semua. Dari situ Pak, saya dengan Bapak Ibu belajar. Ternyata tidak bisa anak SD langsung soleh, masuk SMP langsung soleh, masuk SMA langsung soleha. Nabi Yakub saja Nabi berjuangnya lama. Ini juga pelajaran bagi saya dengan Bapak Ibu. Jangan sedih kalau anak belum soleh, pahalanya lebih besar. Bisa jadi nanti solehahnya itu setelah ibu bapak meninggal. Manfaat tidak Pak kalau solehahnya setelah meninggal? Manfaat sekali, karena ada satu yang tidak akan pernah putus saat orang meninggal. Waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka jikalau saya ditakdirkan dengan Bapak Ibu meninggal duluan, tapi anaknya saat kita meninggal menjadi soleh, maka itulah Pak aset yang paling besar. Maka kalau begitu, saya dengan Bapak Ibu layak tidak Pak bersedih? Saya kira 5 sedih Bu ya kalau punya anak tidak soleh. Yang kedua yang orang banyak sedihkan, takutkan apa sih? Jadi galau gitu mikirinannya teh Bu. Ekonomi ya, rizki Bu. Itu bab rizki Pak, semua orang oleng. Padahal Pak, saat saya dengan Bapak Ibu tidak yakin Allah memberikan rizki esok hari, itu menghina Allah. Saya Pak punya perasaan besok Allah nggak akan ngasih rizki, saya takut tidak diberi rizki, itu menghina Allah. Jadi ngehina Allah mah nggak usah dengan kalimat lebih detil menghina. Cukup saya dengan Bapak tidak yakin besok dikasih rizki Pak, itu tuh menghina. Kita cek ayatnya, surat Hud ayat 6. Ini udah familiar ya, udah hafal semua. Wa ma min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Mohon maaf Bapak Ibu, jika masalah galau yang bikin galau Bapak Ibu anak, baca surat Yusuf. Kalau yang bikin galau teh Bapak Ibu urusannya banyak masalah, baca surat Yusuf.
Kalau masalahnya Bapak Ibu itu berkaitan dengan masalah urusan didengki orang, baca lagi surat Yusuf. Ibu didengki orang paling berapa orang sih? Saudara itu teh. Kalau Nabi Yusuf berapa orang yang dengki? 10. Terus kalau didengki ibu sama saudara dibuang ke sumur? Gak apa, kita mah kalau didengki nggak dibuang ke sumur, paling dibuang dari grup keluarga, di grup WA. Terus kita keluar dari grup WA, dikeluarkan ke mani handelna luar biasa. Padahal mah biasa aja Bu ya. Dulu kita hidup tidak ada grup WA, aman. Sekarang kita punya grup WA, terus dikeluarkan oleh keluarga, mani asa diusir dari keluarga. Masya Allah, padahal biasa aja. Tinggal bikin lagi grup, dikeluarkan dari grup itu, bikin lagi. Loba-loba ting grup kita udah banyak banget grup Pak ya. Maka Allah ingin kita tuh, Allah ingin kita bahagia, nggak boleh sedih. Panduannya Quran. Sekarang kita sedihnya Pak urusan masalah, saya bertubi-tubi masalah. Apa iya bertubi-tubi sebertubi-tubinya Nabi Yakub? Nabi Yakub itu Bu kehilangan Nabi Yusuf, habis itu mendidik anak yang 10, terus nanti kehilangan Bunyamin, kehilangan penglihatan. Dan nanti berjumpa, inilah Pak kenapa disebutnya sabar yang ganteng itu adanya di surat Yusuf, karena Nabi Yakub adalah contoh paling sabar. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita pribadinya orang-orang yang yakin tuh bahwa Allah itu tidak mungkin membiarkan kita. Kalau begitu kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus sedih? Galau hilang Pak. Kalau apa? Dekat dengan Quran. Kita cek yang berikutnya. Bab rizki, tidaklah satupun binatang melata kecuali dijamin rizkinya oleh Allah. Bahkan Pak rumusnya, rizki itu tahu tempat kita ada di mana. Jadi wajar jika saya sering ulang-ulang lagu Cicak di Dinding Bu, itu teh udah paling populer lah. Cicak-cicak di dinding, yang datang nyamuk atau cicak? Nyamuk teh siapanya cicak? Rizkinya. Maka yang datang rizki, dan itu benar adanya. Saya dengan Bapak Ibu begitu. Makanya rizki itu kadangkala dikejar, tidak terkejar, ditunggu, tidak datang. Karena tahu Pak, rizki itu kapan harus tiba, kapan harus jadi rizki kita. Maka Allah sampaikan, jika galau Bapak Ibu urusannya urusan rizki, Allah jamin. Kalau tadi urusan anak, Allah jamin. Makanya pahala Bapak Ibu bukan solehnya anak, tapi dakwahnya. Pak, ada nggak dakwah yang tidak menyinggung? Ada nggak dakwah yang tidak menyinggung? Semua dakwah pasti menyinggung. Ada tidak dakwah yang lepas dari ketidaksukaan orang yang mendengarkan? Tidak ada Bu, semua juga nggak suka. Dinasehatin teh sifatnya nggak suka. Makanya nanti ada hadis, kulil haqqo walau kana muron, ucapkanlah walaupun jadi pahit. Kita akan dijauhi, kita akan dibenci. Cuman aneh Bu, kalau sekarang kita yang dakwah, kemudian orang tersakiti, yang minta maaf siapa? Tuh, saya dakwah, ibu bapak tersakiti, terus tidak mau memaafkan. Jadi aneh Pak, yang membawa risalah benar justru yang mohon-mohon maaf. Kan harusnya terima kasih, saya sudah diingatkan. Nah ini Pak, karena Allah ingin kita itu mengikuti Quran dan Sunnah. Kalau sudah mengikuti Quran Sunnah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah sedih. Ini galau nih ngumpul, urusan takut. Mau takut apa? Dilempar ke sumur, ada yang menyelamatkan. Masuk ikan paus, dikeluarkan. Makanya saya sering sampaikan Bu, kita teh masalah serumit apa? Apakah serumit masalahnya Nabi Yunus? Harus masuk ikan paus, terus ikan pausnya tidak diam tapi terus ke bawah ke dasar laut, terus nanti bertemu dengan malam Bapak Ibu, berarti posisinya itu gelapnya berlapis-lapis, gelapnya ikan paus, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Ibu pernah seperti itu gelapnya masalah? Berarti kalau begitu Pak, kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kisah-kisah di Quran.
Maka kenapa kata Allah, kalau orang dekat dengan Quran, mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sedih, dia tidak akan takut. Jika kita sedih, apa alasan yang membuat kita sedih? Jika kita takut, takutlah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Bagi Allah, Bapak Ibu tidak perlu keluar dari rumah kalau harus celaka-celaka. Maka betullah Pak, saat saya dengan Bapak Ibu diingatkan oleh Allah, dekati Quran, hilang kesedihan, hilang ketakutan.